Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya, sebelum nikah itu seorang istri dia berkeyakinan bahwa menyentuh suaminya itu tidak batal. Apa? Kemudian setelah menikah, suaminya itu menyuruh istrinya mengikuti keyakinannya bahwa bersentuhan itu batal. Nah sementara istri karena dari kecil melihat orang tuanya kemudian dididik dan diyakininya itu tidak batal. Jadi dalam hilafiah ini apakah seorang istri itu berkeyakinan dengan diri sendiri atau ikut suaminya? Baik, bismillah. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang seorang istri, istrinya itu di mana? Di Maroko atau di Jawa? Di Jawa. Kalau di Jawa itu kemudian kok ngomong tidak batal, kayaknya salah paham dia. Orang Jawa, madhabnya kan Syafi'i rata-rata. Kalau ada berarti dia salah ngaji kayaknya. Jelas salah, karena madhab Indonesia adalah Syafi'i. Madhab Syafi'i adalah bersentuhan laki dengan perempuan adalah batal. Suami istri juga batal. Lu bapak ibunya kan bukan ulama. Bapak ibunya ustadz? Bukan kan? Bukan ustadz. Berarti bapak ibunya salah, tapi Allah memaafkan. Sekarang sudah ngerti ketemu suami yang Syafi'i, berarti ikut suami dong. Jadi masalah menyentuh suami laki perempuan membatalkan dalam madhab Imam Syafi'i, kecuali nanti diajari oleh seseorang untuk ikut madhab Malik boleh. Misalnya wanita tersebut pernah sekolah di Maroko atau di Mesir yang ikut madhab Syafi'i, atau di India pernah itu jalan-jalan ke India, khuruj keluar ke India, belajar di sana madhab Hanafi, boleh pulang tiba-tiba dia punya fikih, tidak batal, ada sandaran ilmunya. Yang menjadi masalah adalah ikut bapaknya. Bapaknya bukan ustadz, ibunya juga bukan ustadz. Ilmunya bukan diambil dari bapak yang bukan ustadz, bukan dari ibu yang bukan ustadz. Maka sangat betul kalau istri tersebut hendaknya patuh kepada suami karena suaminya mengikuti madhab Syafi'i. Kecuali seorang istri tadi berkata, aku ikut seorang ustadz yang madhab Malik karena abah saya pernah sekolah di Maroko kemudian mengajarkan kepadaku madhab Malik. Oh iya betul. Makanya kalau ada orang mengatakan bersentuhan laki dengan perempuan itu tidak membatalkan wudhu, lalu dia berkata saya ikut madhab Malik atau Imam Abu Hanifah, hebat, kamu ikut ulama. Tapi yang karena saya ikut Rasulullah, kayak seolah-olah Imam Syafi'i tidak ikut Rasulullah, ini kurang ajarnya orang. Hati-hati, ini ada sebagian orang seperti itu. Kalau anda berkata saya ikut madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, artinya apa? Kalau Imam Malik dan Abu Hanifah pasti ikut Rasulullah. Lah Imam Syafi'i ikut Rasulullah. Ini kan berbeda cara pemahaman. Cuman ada orang di akhir zaman nanti nyalahkan madhab lain, langsung kita harus ikut Rasulullah, jangan ikut Imam Syafi'i. Ini kan kurang ajar kan Imam Syafi'i. Memang Imam Syafi'i tidak ikut Rasulullah. Memang ente lebih pintar dari Imam Syafi'i. Sama Syafi'i yang mengatakan jangan ikut Imam Malik, ikut Rasulullah, batal wudu dengan hadis-hadisnya. Ente merendahkan Imam Malik. Ente ini siapa? Ini biasanya kesombongan anak-anak belajar akhir zaman itu sudah. Kalau bahasa orang Jawa itu anginnya naik ke dada itu. Angin itu dibuang ke bawah, bukan dibawa ke atas, sombong, petentang. Belajar sedikit saja sudah nyaci maki orang sana sini. Mengetahui madhab itu penting, pengetahuan tentang madhab ulama. Tapi ketahuilah kita harus belajar dari madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Ilmu penting.